Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Pada sehat? Syukur alhamdulillah kalau pada sehat semuanya. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang media ya, promosi atau di dalam pemasaran. Kita akan menjelaskan tentang materi media promosi online. Kemarin kan sudah dibahas tentang media promosi offline. Nah, kita mulai ya tentang media promosi online. Nah, kita artikan dulu apa itu media promosi online. Adalah media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan teknologi digital dan di internet. Media promosi online sudah sangat banyak digunakan oleh para pengusaha karena prosesnya mudah dan relatif lebih murah dibanding dengan promosi offline. Hal ini juga dikarenakan masyarakat sudah banyak yang beralih ke media sosial untuk mencari informasi daripada menonton televisi atau mendengarkan radio. Berikut adalah contoh-contoh media online yang dapat digunakan untuk promosi atau sekaligus dijadikan sarana untuk melakukan usaha online. 1. Media sosial. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial yang memiliki massa terbesar antara lain Facebook, Instagram dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas dapat mengedit, menambahkan, dan memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, maupun berbagai model konten lainnya. Wirausaha dapat menggunakan media sosial ya untuk mempromosikan produk atau usahanya dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan media offline. Sudah banyak pengusaha yang merasakan keampuhan, kelebihan media sosial sebagai media pemasaran mereka. Bagi yang ingin menggunakan media sosial sebagai media promosi, berikut adalah ada 5 media sosial yang dapat mendukung bisnis online. 1. Itu adalah Facebook. Facebook merupakan situs media sosial terbesar saat ini karena hampir semua orang menggunakan Facebook. Melalui Facebook, siswa dapat membina hubungan dengan customer dan klien bisnis. Selain untuk membina hubungan dengan customer dan klien, Facebook juga merupakan tempat atau media periklanan yang sangat efektif. Caranya cukup mudah, yaitu dengan membuat akun Facebook khusus untuk usaha. Lalu tampilkan foto dan keterangan tentang usaha. Selanjutnya, buatlah status-status yang menarik untuk menambah jaringan pertemanan. 2 atau B, Twitter. Media sosial ini hanya menampilkan pesan sebanyak 140 karakter saja, tapi sangat efektif
dalam menyampaikan pesan penting dengan singkat. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media sosial ini sebagai media pemasaran dan biasanya cukup berhasil untuk mendapatkan perhatian masyarakat di internet. Jika ingin beriklan secara singkat, bisa menggunakan Twitter sebagai media promosi. C. LinkedIn. Situs ini adalah tempat terbaik untuk para profesional yang ingin meningkatkan karir. LinkedIn itu dapat menjangkau calon klien yang potensial untuk bisnis. Di Amerika, situs ini menjadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh para pengusaha dan profesional untuk mencari partner ataupun tenaga kerja yang dibutuhkan. D. Pinterest. Nah, situs ini merupakan tempat berbagi minat para netter dengan mengirimkan gambar yang mereka sukai. Pinterest banyak digunakan oleh para wanita yang memang sangat tertarik dengan tampilan visual. Jika bisnis berhubungan dengan grafis dan sering membuat gambar atau foto yang menarik, situs ini sangat cocok ya sebagai media promosinya. E. Instagram. Instagram merupakan situs berbagi foto dan video. Situs ini memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk mengambil foto dan video secara langsung, menerapkan filter digital yang sangat bervariasi, kemudian membagikannya ke akun Instagram mereka. Pada akhir tahun 2017, Instagram mengeluarkan fitur terbarunya dengan Insta Stories, di mana pengguna dapat mengunggah foto dan video singkat yang dapat diimbuhi dengan tulisan, emotion, dan filter-filter lainnya. Siswa di sini dapat menggunakan fasilitas Insta Stories ini untuk memberikan pengumuman penting seputar produk dan usaha. Kemudian meng-highlight-nya di halaman akun. Instagram merupakan media sosial yang cukup populer untuk dijadikan media promosi. 2. Contoh sosial media ya, tadi nomor satunya kan media sosial ya, nomor 2-nya SEO Google. SEO merupakan kepanjangan dari Search Engine Optimization. Search Engine Optimization milik Google yang merupakan situs pencarian tidak berbayar atau non-iklan dari sebuah mesin pencari. SEO ya merupakan sebuah proses berupa aktivitas tertentu terhadap situs web atau halaman web kita agar ketika para pengguna internet mencari sesuatu yang berhubungan dengan isi dan situs web atau halaman web kita. Situs web kita ditampilkan di halaman pertama dalam daftar hasil pencarian alami atau tidak berbayar atau non-iklan atau organik. Tujuan dasar SEO ya, SEO adalah meningkatkan posisi, ranking atau peringkat sebuah situs web atau halaman web di halaman hasil pencarian mesin pencari atau disingkat SERP, SERP. Upaya yang dapat dilakukan untuk berada di halaman pertama adalah dengan membuat isi situs web dan halaman-halaman web yang relevan, unik, dan berkualitas. Tujuan SEO antara lain meningkatkan volume trafik kunjungan pengguna internet, meningkatkan kualitas trafik kunjungan calon konsumen, dan mempertahankan
kedua traffic tersebut secara berkesinambungan. 3. Blog dan website untuk bisnis. Blog merupakan singkatan dari weblog. Blog adalah sebuah aplikasi web yang berupa aneka macam tulisan yang dimuat sebagai artikel pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urut yang terbalik, yaitu isi atau postingan yang terbaru ditempatkan lebih dahulu atau pada urutan yang pertama. Kemudian diikuti isi atau postingan yang lebih lama dibuat. Contoh, blog dan website untuk bisnis adalah www.ukmku.com dan www.ukmku.blogspot.com. Blog atau website gratis adalah fasilitas di internet yang dapat digunakan sebagai media promosi usaha tanpa harus membayar sedikit pun kepada penyedia layanan tersebut. Juga dapat membuat sebuah toko di dunia maya dengan blog ini. Cuma hanya perlu mendaftar agar bisa mendapatkan kunci untuk masuk agar dapat dianggap sebagai anggota. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah syarat yang harus diikuti supaya keanggotaan tidak dihapus. Contoh-contoh fasilitas blog yang dapat digunakan oleh atau antara lain blog yang dapat digunakan antara lain blogger.com, wordpress.com, web.com, dan sites.google. Perbedaan antara blog dan website terkadang cukup membingungkan. Mungkin siswa merasa bingung antara blog dan website, sementara ada juga siswa lain yang belum mengerti tentang keduanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan perbedaan antara blog dan website. A. Konten. Sebuah blog dapat berisi berbagai macam konten. Topik-topik yang diposting dapat berupa bahasan mengenai teknologi, fashion, produk, atau mengenai berita liburan. Sebuah blog bertindak seperti sebuah majalah digital dengan berbagai kejutan bagi pembacanya setiap hari. Di sisi lain, sebuah website hanya memiliki satu produk, satu orang, dan teknologi yang serupa. Dengan kata lain, website memiliki isi dengan genre serupa. B. Bahasa konten. Blog dan website menggunakan bahasa yang berbeda untuk menangani pembahasannya. Website umumnya menggunakan bahasa formal untuk menggambarkan kontennya, sementara blog biasanya menggunakan bahasa yang lebih jauh sederhana dan informal untuk deskripsi kontennya. C. Coding. Ketika membicarakan blog dan website, orang biasanya takut dengan coding. Coding adalah bahasa pengodean yang biasanya dimengerti oleh programmer atau pembuat program. Jika memilih blog sebagai media promosi, tentunya akan lebih mudah dibanding website. Untuk membuat sebuah blog, tidak perlu seorang yang ahli di bidang pengodean. Cukup mengunduh template dan mulai dengan belajar dasar-dasar pengodean yang masih pada versi sederhana. Berbeda dengan website, harus paham dan mengerti pengodean seperti HTML5, CSS5, CSS3, PHP, dan lain-lain. D. Daftar konten. Sebuah blog memiliki daftar kronologis postingan. Semua tulisan yang telah dibuat disusun mulai dari yang terbaru hingga terlama.
Setiap kali kita mengunjungi sebuah blog, biasanya kita langsung menemui daftar beberapa konten yang pernah diposting oleh pemiliknya. Sementara itu, apabila kita mengunjungi website, kita tidak akan menemui daftar itu. Data yang ada dalam website biasanya statis. Homepage. Homepage untuk blog dan website sangat berbeda. Dalam sebuah website, homepage menjelaskan isi dasar situs web. Hal tersebut akan memberitahu pengunjung tentang jenis produk yang ditawarkan oleh website tersebut. Sementara itu, homepage blog dibanjiri dengan tulisan yang telah diposting. Rating. Sebuah blog dianggap aktif bergantung pada jumlah pengunjung aktif yang dimilikinya. Jumlah pembaca menentukan peringkat blog. Sebuah rating yang baik sangat penting bagi blog untuk berhasil dan mendapatkan traffic atau lalu lintas sebanyak mungkin. Di sisi lain, rating sebuah website tidak dipengaruhi oleh hal-hal seperti pada blog. Waktu. Waktu yang tepat sangat penting untuk kesuksesan sebuah blog. Untuk menarik pembaca, siswa perlu mengirim postingan ke blog mulai dari pukul 8 sampai pukul 12. Namun pada website, waktu tidak akan mempengaruhi jumlah pengunjung. Interaksi pengguna. Dibandingkan dengan website, blog dianggap lebih interaktif. Blog menawarkan pengunjung opsi untuk berkomentar, menyukai, dan membagikan postingan. Sementara pada website, biasanya admin memblok komentar sehingga membuat website kurang interaktif. Search engine. Setiap kali pengguna mencari menggunakan mesin pencari tertentu, blog yang akan dicari lebih banyak dibandingkan dengan website karena isi blog terus berubah. Hal tersebutlah yang menyebabkan mesin pencari melakukan pencarian lebih banyak pada blog. Sementara itu, isi website cenderung statis sehingga website memiliki pencarian yang terbatas. 4. Marketplace. Apakah siswa pernah berbelanja online di Tokopedia atau Bukalapak? Kedua hal tersebut merupakan marketplace yang sedang booming di pasaran. Definisi marketplace secara bahasa adalah pasar di internet, sebagaimana pasar pada umumnya. Pasar yang satu ini juga merupakan tempat jual beli barang atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dengan semakin meningkatnya pengguna internet dari hari ke hari, tidak ada salahnya untuk mencoba berjualan secara online melalui marketplace. Jika siswa ingin menjual produk di marketplace, siswa bisa sekaligus menggunakannya sebagai media promosi. Contoh marketplace yang beredar di Indonesia antara lain Bukalapak yang didirikan oleh Ahmad Zeki, Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya, Shopee yang didirikan oleh Forrest Lee, Elevenia yang didirikan oleh James Lee, dan Blibli yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital dengan slogan Big Choice Big Deal. Banyak sekali keuntungan yang didapat apabila menjual dan berpromosi di marketplace dibandingkan bertransaksi langsung. Berikut adalah beberapa keuntungan yang akan didapat jika berpromosi dan menjual produk atau jasa di marketplace. Sudah terciptanya transaksi jual beli. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi penjual karena tidak perlu repot-repot mendatangkan pengunjung atau calon konsumen. Siswa hanya perlu memanfaatkan dan memaksimalkan keberadaan marketplace atau untuk menjual produk siswa.
B. Banyak belajar dari sesama penjual. Keberadaan penjual lain di marketplace dapat siswa manfaatkan dengan saling berbagi ilmu. Bina hubungan baik dengan masing-masing pedagang agar bisa berbagi tentang apapun yang berkaitan dengan bisnis. Bila banyak belajar dan menggali pengalaman dari penjual yang sudah lebih dahulu terjun di marketplace. C. Keamanan bertransaksi dengan rekening bersama. Keamanan dalam bertransaksi jual beli difasilitasi oleh marketplace dengan membuat rekening bersama. Rekening bersama sangat bermanfaat bagi pembeli maupun pedagang. Keamanan yang lebih terjamin bisa membuat konsumen lebih nyaman dalam berbelanja. Barang bisa dikirimkan ketika pembeli sudah mentransfer sejumlah uang, kemudian uang tersebut akan ditahan oleh marketplace dan baru akan masuk ke dalam rekening penjual setelah barang sudah diterima oleh pembeli. D. Bisa memanfaatkan promosi gratis. Biasanya pihak marketplace menawarkan banyak promosi untuk klien mereka. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi siswa sebagai pemilik usaha untuk lebih mengenalkan produk kepada konsumen. Jadi jika ingin memasuki sebuah marketplace, salah satu pertimbangan yang penting adalah seberapa besar promo yang dilakukan dari manajemen marketplace tersebut. Dengan adanya promo, penjualan produk tentunya akan baik. E. Memiliki daya tarik untuk konsumen karena konsep serba ada. Marketplace bisa dikatakan seperti toko serba ada. Banyaknya produk yang tersedia membuat konsumen semakin tertarik karena bisa memiliki berbagai macam jenis produk. Pembeli dapat membeli beberapa produk sekaligus dalam satu wadah tempat berbelanja. 5. YouTube. Selain ini, YouTube menjadi salah satu media online untuk melakukan penjualan. Banyak orang menyukai belanja dengan melihat iklan atau cara penggunaan produknya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, YouTube adalah layanan video hosting online yang memungkinkan orang untuk berbagi video mereka. Bisa menggunakan YouTube untuk mulai mempromosikan produk, mengungkapkan kepribadian, merek produk atau jasa usaha, memantau feedback, memberikan layanan customer, dan membantu. Dapat video ini untuk publik yang dapat dilihat oleh siapapun. Jika ingin beriklan dan berjualan di YouTube, sebaiknya membuat video tentang keunggulan produk atau khasiat produk. Kemudian berikan nomor kontak agar pihak yang tertarik untuk membeli dan menghubungi nomor kontak untuk penjualan tersebut. Selain itu, dapat menggunakan fitur YouTube advertising yang memungkinkan sebuah bisnis untuk mempromosikan video mereka kepada orang-orang yang mungkin tertarik dengan bisnis tersebut serta menargetkan customer sesuai demografi topik minat. Pengiklan membiarkan setiap orang melihat video mereka. Istilahnya akan dibayar jika ada yang mengklik video tayangannya. Di YouTube ADS siswa dapat memilih lokasi iklan yang akan muncul, bagaimana formatnya, dan bahkan berapa banyak siswa bersedia membayar per tampilan. Jika memiliki yang terbatas, kalian dapat memilih paket-paket yang ditawarkan oleh YouTube ADS. Dengan beriklan di YouTube ADS diharapkan akan mendongkrak penjualan produk atau jasa-jasa yang dijual oleh kalian. Nah, itu saja ya materi untuk media promosi online. Kamu pelajari ya.
Mudah-mudahan kamu bisa paham, bisa mempraktekkan di lapangan untuk promosi secara online. Ya, segitu aja materinya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.